Hai semua, saya Alfred. Pada video kali ini kita akan belajar membuat simple KPI card seperti ini di Google Sheet. Jadi skenario-nya sangat sederhana. Kita punya total sales, kemudian di sini juga ada perbandingan antara bulan sekarang dengan bulan sebelumnya apakah naik atau turun. Kemudian di sini kita ada Sparkline dan di sini ada data penjualan per bulannya. Kemudian di sini ada data penjualannya. Nah, oke. Ini sebenarnya data fake yang saya generate ya teman-teman. Kita bisa mulai bareng. Kita akan buat seperti ini. Nah teman-teman langsung open saja Google Sheet-nya atau Google Spreadsheet-nya. Langsung klik blank space. Oke. Nah di sini saya sudah punya sheet kosong yang saya sediakan biar kita bisa latihan bareng-bareng. Oke. Saya langsung ke sini. Nah sekarang pertama-tama yang saya akan buat adalah saya akan hilangkan dulu grid lainnya supaya putih bersih tanpa noda seperti ini. Langsung klik di sini. Oke, freeze kita show di sini view maksud saya view kemudian show kemudian teman-teman klik di sini grid line. Jadi hilang seperti ini. Oke, sudah putih kosong. Nah, sekarang yang mau kita lakukan adalah kita akan buat ini format yang seperti ini. Formatnya ini ada total sales di atas, ini ada angkanya, kemudian di sini ada sparkline-nya. Oke, saya mulai dari di sini teman-teman bisa coba mulai dari sini. Saya kasih kecil dulu ini teman-teman. Ini kita klik saja di sini, saya kasih resize dulu kolomnya. Saya kasih jadi 30 aja misalnya. Dan di sini saya kasih resize juga misalnya jadi 30 juga. Oke. Nice, sudah jadi seperti ini. Sekarang di sini saya tambahkan juga ini biarkan saja CD, biarkan saja saya tambahkan di sini juga resize kolomnya itu jadi 30. Oke. Sekarang sudah jadi. Oke, ini saya kasih putih dulu ke bawah. Oh, ini sudah putih sebenarnya. Oh, ini sudah putih. Kita Ctrl A dulu, teman-teman, supaya kita bisa ganti change background-nya. Saya klik di sini, dan saya ganti background-nya jadi seperti ini, yang light gray 3. Oke, jadinya seperti ini. Jadi ketika kita masukkan warna putih di sini, itu akan kelihatan. Ya, saya masukkan dulu warna putih di sini, kemudian saya ganti warnanya seperti ini. Jadi kelihatan dark dan putihnya di sini. Oke, ini juga sebenarnya harus ditambahkan di sini juga dan di sini. B sampai E. Oke, seperti ini. Oke, sekarang saya masukkan di sini yang tadi di sini saya masukkan total sales-nya. Berarti saya masukkannya di sini di C saja, total sales seperti ini. Kemudian di sini nanti angka total sales-nya berapa. Ini saya kasih turun ke bawah dulu, saya atur dulu teman-teman. Ini resize row, jadi resize row-nya jadi misalnya 50. Oke, biarkan saja 50 seperti ini. Kemudian di sini agak besar lagi sedikit, saya resize row lagi misalnya 50 juga. Biarkan saya seperti ini, teman-teman bisa tambah nanti. Nah, oke. Oke, selanjutnya yang mau ditambahkan adalah ini sparkline-nya. Sparkline space untuk sparkline di sini saya masukkan di mana? Wait dulu. Sparkline. Oke. Oke, oke. Oke, mana tadi? Ini. Sparkline-nya saya masukkan di sini nantinya. Ini saya coba ganti jadi resize-nya jadi klik kanan resize ya teman-teman ya. Saya kasih jadi 100 seperti ini. Jadi sparkline-nya ada di bagian sininya. Oke, selanjutnya teman-teman saya mau kasih masuk fake datanya di bawah sini. Saya kasih di sini month, kemudian di sini jadi sales. Ya, misalnya kita punya data sales seperti itu. Oke, nah sekarang apalagi yang mau saya masukkan? Tentunya formatnya saya masukkan format bulannya, saya masukkan seperti ini saja. Karena ini datanya data fake seperti ini. 1 Jan 2025 misalnya seperti ini. Oke, nah ini sudah kita geser saja ke bawah teman-teman. Klik saya di sini, itu otomatis harusnya, wait, ini saya masukkan 2 Jan juga karena mau nanti per bulan ya datanya.
bukan 2 jam tapi 2 Februari ya 2025. Oke, jadi sekarang sudah saya bisa geser ke bawah sampai dengan Desember. Harusnya akan satu saja sampai ke bawah. Yes. Nah, jadi teman-teman yang pertama tadi teman-teman lakukan ini dulu, tambahkan 1 Januari dan 1 Februari sehingga ketika kita drag ke bawah itu otomatis akan satu semua bulannya. Ini artinya kita akan ambil first of month, tanggal pertama dari setiap bulan. Oke? Nah, tanggal pertama setiap bulan ini nanti kita manfaatkan untuk membuat MOM-nya, nilai percentage change dari bulan sekarang dibanding dengan bulan sebelumnya. Nah, di sini saya masukkan random between. Random between itu seperti ini. Random between-nya itu misalnya kita mau kasih angkanya berapa. Random between saya masukkan di sini. Random between yang ini dibawa rand between. Nah, ini saya memasukkan misalnya kita angka penjualannya kisarannya berapa sih? Karena kita mau generate data fake ya. Misalnya 5.000 sampai 1.000 dolar. 10.000 dolar ya. Oke, hasilnya seperti ini. Teman-teman bisa geser saja ke bawah, shift bawah, tekan shift bawah. Setelah itu teman-teman bisa kontrol D. Atau bisa juga teman-teman langsung geser saja ini ke bawah. Oke, sama aja sebenarnya. Sekarang yang mau saya lakukan adalah saya akan ganti dulu fontnya semuanya, Ctrl A dulu. Fontnya saya ganti jadi Poppins di sini, font kesukaan saya. Nah, selanjutnya saya masukkan di sini. Wait. Ini saya masukkan di sini month-nya, kemudian di sini sales-nya. Ya, ini sudah masuk. Cuma kita mau ubah dulu fontnya jadi seperti ini, agak bold dikit. Tapi boldnya supaya warnanya kita ubah dulu, dark gray tua 2 seperti ini, supaya tidak terlalu kontras. Sekarang yang mau saya lakukan selanjutnya adalah saya akan formatting yang seperti ini, teman-teman. Oke, gimana caranya? Ya, sangat mudah. Masuk di sini. Ini saya kasih besar dulu ya, teman-teman. Blok dulu ini, teman-teman semua. Blok dulu dari month sampai dengan Desember ini. Klik kanan. Setelah itu kita masukkan resize row 6 sampai 18 ini. Teman-teman bisa sesuaikan dengan punya teman-teman tadinya. Ini saya masukkan sekitar 35. Jadinya seperti ini. Mungkin terlalu besar ya. Saya coba ganti jadi 30 coba. Oke, ya gini aja, 30 aja. Nah, sekarang saya masukkan ini, saya geser ke depan dulu ini teman-teman. Cep, ya, kita masukkan di sebelah kiri. Dan ini saya masukkan ini gimana? Ini geser juga ini, kita kasih di tengah-tengah. Klik di sini, middle. Oke, nah sekarang saya masukkan yang bordernya. Border ini yang akan kita pakai. Yang ini saya ganti jadi dark gray 1. Warnanya dulu saya ganti. Setelah itu saya masukkan bottom border seperti ini. Oke, jadi sudah ada bordernya seperti ini. Sekarang saya tinggal klik paint format di sini teman-teman. Kalau sudah ada seperti ini, paint format, saya masukkan di sini paint formatnya. Teman-teman blok dulu yang month tadi. Setelah itu paint formatnya ke bawah. Sehingga kita tidak perlu buat ulang. Nah ini karena formatnya month, maka dia akan berubah di sini tadi. Oke, karena kenapa bisa berubah? Ya karena dia ikut di atas ini. Harusnya kita formatting dulu, klik di sini more format 123, kita masukkan di sini Mei aja seperti ini, atau teman-teman juga bisa ganti dengan yang lainnya. Ini saya ganti jadi month aja seperti ini. Yap. Pilihannya di sini teman-teman, bisa teman-teman Mei seperti ini, atau kalau misalnya mau tambahkan tahunnya bisa ditambahkan juga. Kalau teman-teman tidak punya yang seperti ini, langsung di custom saya di sini teman-teman, custom number format. Di sini teman-teman bisa masukkan, karena kita punya tadi seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Kalau full month, tinggal di custom lagi saja, tambahkan 1 M-nya. Oke? Jadi full month seperti ini. Nah, atau mau tambahkan ada tahunnya juga. Saya kurangi dulu ini. Misalnya kita masukkan Y. Ya, apply, hasilnya seperti ini. Tapi kita cukup pakai saja yang ini. Ya, yang 3 tadi. Udah, seperti ini. Saya geser lagi ke kiri, teman-teman. Yap.
Nah, sudah. Sekarang kita masukkan sparkline-nya dulu. Sparkline-nya itu kita sparkline atau kita masukkan dulu sum-nya ya. Sum untuk total sales-nya kita arahkan saja ke sini, tutup kurung, enter. Hasilnya sales-nya seperti ini. Nah, ini saya samakan saja dengan ini, hasil ini 20 font-nya. Saya masukkan misalnya font-nya Poppins juga, tapi kita kasih bold. Kemudian di sini saya formatting dulu teman-teman, biar ada pemisah ribuannya, supaya tidak kebingungan bacanya. Number, ini saya hilangkan 00 di belakangnya. Cep, yes. Nah, ini sekarang kita kasih besar dulu. Nah, ini saya masukkan dolar dulu ya teman-teman ya. Dolar atau teman-teman bisa kasih format rupiah dan lain sebagainya. Cep, oke. Saya kasih geser ke kiri. Nah, karena ini datanya adalah kita pakai random between teman-teman. Setiap kali datanya kita kasih masuk seperti ini, itu otomatis berubah. Keren kan? Jadi ini bagus sebagai untuk latihan ya. Oke, sekarang ini sudah cocok teman-teman. Saya geser kecil-kecil dulu sedikit ya seperti ini. Kemudian kita kasih masuk middle di sini teman-teman. Nah sekarang saya masukkan di sini sparkline. Sparkline ini kita masukkan di 2 kolom. Saya klik di sini block ya. Kita masukkan di sini merge cell. Sekarang saya masukkan sparkline-nya. Sparkline kita masukkan angkanya, datanya dari sini. Oke. Setelah itu koma. Setelah itu saya geser ke bawah dulu. Alt Enter teman-teman, atau teman-teman bisa sambung juga tidak apa-apa. Alt Enter, setelah itu saya masukkan dalam kurung kurawal seperti ini. Saya masukkan dalam tanda petik chart type, kemudian titik koma penutup koma. Saya mau type chartnya adalah kolom seperti ini. Setelah itu titik koma, kemudian saya mau kasih warnanya di sini, colornya saya masukkan di sini. Saya kayaknya harus kasih besar dulu dikit, enter dulu ya biar error, apa-apa, biar teman-teman lihat ya. Saya kasih besar dulu. Oke, saya lagi di sini. Colornya saya mau kasih masuk warna gray. Teman-teman bisa ganti warna lain sih teman-teman ya. Teman-teman bisa ganti warna lain sesuai kebutuhannya teman-teman. Oke. Ini tutup dulu ini tadi jadinya seperti ini. Harusnya kurung kurawal dulu baru tutup kurung biasa seperti ini. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kalau mau cari referensi warna, teman-teman bisa pergi di website ini, nanti saya sertakan di deskripsi video, Color Hunt Palette, biar teman-teman bisa banyak referensi warnanya. Teman-teman bisa kasih kode warna juga tentunya. Klik di sini, misalnya saya mau ambil warna yang ini ya. Teman-teman bisa kasih masuk saya di sini ganti gray-nya jadi itu. Yap, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa ambil warna sesuai kebutuhan aja ya. Kalau mau tetap gray yang tadi boleh ya. Intinya teman-teman tahu cara gunakannya. Sekarang saya tambahkan di sini, saya mau teman-teman seperti ini. Jadi kalau salesnya paling tinggi itu kita warnai di bulan tersebut. Tapi kalau salesnya rendah kita warnai juga di bulan tersebut. Kalau tinggi kita kasih jadi green, kalau rendah kita kasih jadi merah. Oke, kita lanjut di sini. Gimana caranya? Kita tambahkan di sini lagi teman-teman. Kita tambahkan di sini. Ini titik koma dulu biar tidak error di atas. Kita tambahkan dulu high color. High colornya kita masukkan di sini jadi misalnya green, atau teman-teman bisa ambil referensi warna yang lain, titik koma lagi, kemudian low color. Low color ini artinya kalau rendah kita mau kasih warna apa? Low color itu kita ini lupa R-nya di belakang. Low color kita kasih warna red di sini. Red dalam tanda petik 2 tentunya, red ini seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini teman-teman, sudah jadi. Oke, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan formatting ini teman-teman. Saya formatting dulu. Ctrl Shift bawa. Ctrl Shift bawa teman-teman. Setelah itu kita masukkan di format di sini, format.
Kemudian teman-teman bisa pilih conditional formatting. Oke, ini otomatis dibuatkan sama Google Sheet-nya, single single color, dan kita bisa pilih di sini color scale. Color scale-nya ini dibuat default sama Google Sheet juga, tapi kita pilih warna yang lain, choose default format, atau pilih yang lain. Ini saya ambil yang ini, jadi kalau misalnya salesnya rendah, itu kita kasih warna merah, tapi kalau salesnya tinggi, kita kasih warna hijau. Kalau di tengah-tengahnya bisa kasih putih atau warna lain. Atau teman-teman bisa modif juga sesuai kebutuhan. Saya klik saya di sini. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Warnanya. Dan ini bisa teman-teman ganti sesuai kebutuhan. Di tengah ini, karena saya maunya warna yang warna kuning mungkin ya. Atau warna orange. Atau warna apalah ya. Saya klik sini. Oh. Kalau mean value percentile number, oh, kayaknya nggak terlalu bagus. Jadi saya hilangkan aja di sini, kasih warna putih aja. Percentile seperti sebelumnya. Klik done aja. Jadi teman-teman langsung klik, saya pilih salah satunya dari sini. Kalau teman-teman mau modif lebih lanjut, silakan dicoba. Oke? Oke, saya pilih lagi yang ini tadi. Setelah itu klik done di sini. Nah, ini warnanya, saya mau warnanya hitam banget aja, seperti ini. Warnanya saya masukkan, saya kecilkan dulu dikit. Warnanya mau masukkan warna apa? Saya supaya kelihatan terang warnanya, kita klik yang black aja. Seperti ini. Jadi kelihatan warnanya seperti ini. Tapi di sini hmm, saya coba jangan kasih bold di sini. Oke, ini juga saya tidak usah bold. Oke, jadinya seperti ini aja dulu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah tinggal copy paste sebenarnya teman-teman, karena kalau satunya sudah selesai, yang lainnya itu sudah oke. Cakep. Oke. Nice. Ini tinggal kita copy. Copy di sini. Copy aja dari B sampai E teman-teman. Baru kita paste-nya di G. Paste seperti ini. Hasilnya formatnya ngikut juga kan. Nah, ini saya mau kasih di sini, hmm, kasih jadi 30 juga supaya sama dengan ini, supaya teratur, terstruktur. Nah, sekarang ini misalnya kita mau ganti jadi total profit, atau kita sesuaikan dengan sebelah ini ya, profit ya, profit total quantity. Oke. Total profit saya masukkan di sini, total profit. Kemudian kita masukkan di sini. Di sini saya masukkan ya, kalau total profit itu biasanya itu bisa banyak atau mungkin setengah dari total penjualannya. Jadi kalau total penjualan itu kan belum menutup biaya produksi dan lain sebagainya. Jadi yang kita hitung sebagai keuntungan kita adalah di profit ini. Oke, di sini saya masukkan antara 1.000 sampai 5.000 saja. 1.000 sampai 5.000 itu profitnya. Ini kita bikin skenario saja di kepala. Oke. Kemudian ini karena sudah jadi di atasnya, saya Ctrl Shift bawah saja teman-teman. Setelah itu Ctrl D. Ya, atau teman-teman juga bisa geser saja ke bawah seperti ini. Nah, kenapa sih ini merah? Karena kita mengikut ke format yang di samping. Nah, jadi kita harus ubah dulu format yang di sini. Saya Ctrl Shift bawah, kemudian saya klik format di sini, kemudian conditional formatting. Saya hilangkan dulu yang ini. Oh, hilang dua-duanya ternyata. Saya salah. Nggak apa-apa. Kita blok dulu semua di ini dulu. Format lagi, kemudian conditional formatting. Setelah itu kita masukkan warna yang ini. Oke, sudah. Oh, boleh. Seperti ini sudah jadi lagi. Sekarang saya copy dulu yang ini yang belum ada formatnya supaya nanti tidak formatting ulang. Copy saja di sini, Ctrl C. Setelah itu kita paste-nya di kolom L. Teman-teman sesuaikan dengan kolom yang teman-teman punya. Nah, di sini saya masukkan dia resize kolomnya ganti jadi 30 juga. Jadinya seperti ini. Nah, untuk sini kita masukkan total quantity penjualannya, total quantity. Nah, total quantity itu biasanya tidak sebanyak hasil salesnya seperti ini,
Saya masukkan misalnya 100 sampai 500 saja misalnya seperti ini. Cep, Ctrl Shift bawah, Ctrl D. Nah, ini bukan dolar lagi. Kenapa bukan dolar? Ya karena ini quantity. Jadi ini adalah itemnya, berapa item yang terjual. Saya klik saya di sini, number, setelah itu kita ubah seperti ini. Cep, jadi. Nah, sekarang kita mau ubah di total Spark lainnya. Oh, ini saya masukkan di sebelah kiri sekali, teman-teman, supaya nanti keren. Kalau ini saya masukkan di sebelah kiri. Oke, ini juga harusnya saya masukkan di sebelah kiri. Oke, ini juga saya masukkan di kiri, ke kiri ya, rata kiri. Nah, ini saya masukkan bukan spark line ini lagi yang kolom, tapi saya mau masukkan yang lain. Yang lain itu artinya ini kita langsung ubah saja teman-teman. Saya hapus yang ini. Saya hapus sampai di sini saja. Cep, cep. Oke, ini saya masukkan sampai di sini. Saya hilangkan yang ini tadi, chartnya kolom jadi line di sini. Kemudian ini warnanya saya biarkan aja dulu, nanti kalau ini bisa kita ubah. Em, di sini, ini sebenarnya sudah jadi teman-teman. Tutup kurung kurawal, tutup kurung enter. Hasilnya seperti ini. Tapi di sini warnanya tidak kelihatan. Ini bisa kita ganti jadi gray aja. Gray seperti ini jadi kelihatan. Nah, ini saya juga mau kasih lebih besar. Caranya gimana? Kita masukkan dulu satu satu apa namanya? Perintah lagi atau satu parameter lagi di sini. Saya masukkan di sini width. Line width. Di sini kita tutup dulu. Line width-nya itu karena ini saya masukkan 3, kita tidak perlu masukkan di dalam tanda petik seperti ini karena ini adalah integer. Kalau di atas ini adalah string semuanya. Oke, jadinya lebih besar seperti ini. Nice teman-teman. Teman-teman sudah bisa coba sebenarnya. Cep 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 cep. Oke, berubah. Sekarang karena kita tidak butuh lagi ini, masih butuh sih sebenarnya. Ini bisa kita atur dulu. Ini format, kemudian conditional formatting. Ini saya masukkan color scale. Kita pilih yang biasa seperti ini. Nice, teman-teman. Sekarang terakhir kita akan buat yang seperti ini. Sebenarnya kalau di atasnya ini tinggal teman-teman copy aja nantinya. Dan ini yang sebenarnya mau kita buat adalah yang ini saja. Oke? Produk A, produk B, kemudian ya gitu saja sih. Kita tinggal ganti nanti di sini. Sekarang saya masukkan di sini. Ini 1000 sampai 5000. Oke, sudah. Masuk lagi di sini. Saya copy aja teman-teman. Yang ini copy. Saya paste-nya di kui sini. Oke. Setelah itu saya copy paste lagi di V. Ya. Oh, saya paste lagi di V. Ya, tak apa-apa. Nanti kita ubah. Ini saya masukkan ini 2 U sampai V ini saya kasih 30. Cep. Jadi kelihatan seperti ini. Ini juga saya masukkan 30. Nice. Sekarang kita ganti di sini jadi produk. Ya, produk A. Jadi kita bisa melihat perbandingan penjualan produk A dan produk B per bulan. Ya, ini misalnya saya kasih jadi 1000 sampai 5000, 1000 sampai 5000, teman-teman bisa atur angkanya sesuai aja dengan kebutuhan teman-teman. Karena ini fake data di sini. Kemudian di sini saya masukkan juga sama aja 1000 sampai 5000 ya. Oke. Cap jadinya seperti ini. Ini juga saya masukkan resize kolomnya jadi 30. Nice. Sekarang ini saya masukkan spark lainnya, saya copy aja dari sini teman-teman. Saya tidak perlu buat ulang. Copy dari yang paling ujung. Copy. Baru kita paste di sini. Cep. Ya. Misalnya seperti ini. Produk A, produk B. Yang mau kita buat sebenarnya yang ini aja. Mau buat perbandingannya spark line bar seperti ini, bar seperti ini. Caranya kita masuk di sini lagi. Saya mau buat klik kanan, insert insert kolomnya, insert kolom right,
Seperti ini, jadi ada penambahan kolom ke sana. Nah, ini saya masukkan mungkin supaya tidak terlalu besar space-nya. Ini saya ganti jadi 10 aja, coba. Oke. Nah, jadi kita bisa punya space sendiri untuk perbandingan chart-nya di sini. Oke, oke, oke. Ini saya ganti jadi 10 juga. Reset kolom jadi 10. Sekarang saya masukkan di mana lagi? Di sini. Di sini saya masukkan chart. Bar chart ya. Oke, jadi saya masukkan hmm, maybe warna putih saja seperti ini. Nanti kita atur lagi setting akhir-akhir. Ini saya masukkan klik di sini teman-teman. Kita ambil formattingnya aja. Paint format kita klik di sini. Yes, mantap. Sekarang saya masukkan di sini sparkline, sparkline. Kemudian kita masukkan angkanya, koma. Saya masukkan di sini dalam tanda kurung kurawal chart type. Chart type-nya itu saya masukkan bukan sama dengan chart type-nya itu sama dengan bar seperti ini. Oh, error kenapa? Error kenapa? Error kenapa? Ya, karena tidak tutup kurung kurawalnya, tutup kurung kurawal, tutup kurung biasa, baru enter. Hasilnya seperti ini. Kenapa hasilnya seperti ini? Harusnya bukan seperti ini. Saya mau semua angka yang di samping sini saja sebenarnya tadi. Oke, saya lupa untuk remove tadi yang bulannya. Karena kita cuma mau meneringkan dua yang ini. Oke. Nah, ini saya masukkan di sini teman-teman. Ctrl X saja. Saya Ctrl V di sini. Nah, ini saya hilangin yang ini, delete, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang ini saya gabungkan dengan sebelahnya aja biar lebih panjang mungkin ya. Berarti ini kita hilangkan saja yang kolom Y tadi, yang ini kolom Y saya delete, hapus. Teman-teman bisa sesuaikan saja kebutuhannya teman-teman. Ini saya juga mungkin hapus saja di sini ya. Oh, oh, biarkan saya dulu seperti ini. Angkanya itu bukan diambil dari sini lagi, tapi dari perbandingan produk A dan produk B. Ya, gimana caranya? Berarti kita ganti saja referensinya, kita ganti ke sini. Hasilnya seperti ini. Oke, kita langsung geser saja ke bawah, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke, jadi kita bisa melihat, oh ternyata penjualan, kalau kita bisa lihat di sini, ini tengah-tengah kayaknya, penjualan produk A itu lebih besar dari penjualan produk B untuk bulan Januari. Tapi misalnya kita lihat di bulan Mei, penjualan produk A itu lebih rendah dibandingkan dengan produk B. Ya, ini produk A, ini produk B. Kita masukkan dulu B di sini. Cakep. Dan ini saya masukkan formatting yang sama, paint format, klik seperti ini. Nice. Teman-teman, ini saya kasih hilangkan space di antara kita di sini, di antara produk A dan produk B. Saya hapus saja. Jadinya seperti tersambung seperti ini. Tapi sebenarnya tidak tersambung. Karena apa? Ya, oke, seperti ini aja. Tapi ini saya kasih masuk ke sebelahnya, teman-teman. Yang ini saya kasih merge cell seperti ini. Saya geser ke kiri dikit seperti ini. Oke, biarkan aja seperti begini. Kalau saya hilangkan ini, teman-teman, itu seperti tersambung. Itu tidak terlalu bagus menurut saya. Jadi kita biarkan saja seperti ini, produk A, produk B, kemudian ini tadi ukurannya berapa, supaya rata ukurannya. Saya resize kolom, saya bisa lihat, saya ganti jadi 10 aja. Kemudian di sini supaya sama, itu saya ganti jadi resize jadi 10 juga. Hasilnya seperti ini, dan biar tidak terlalu menempel ke kanan kelihatannya, kita bisa ganti di sini, ganti dari warna putih, dan ini saya ganti jadi 30 lagi. Ceps, jadinya seperti ini. Nah, sebenarnya ini teman-teman bisa diganti warnanya. Misalnya seperti ini. Oke, saya geser dulu ke kanan. Saya tambahkan dulu insert kolom right seperti ini. Insert kolom right lagi. Insert kolom right lagi. Insert kolom right lagi. Seperti ini. Ini tadi, ini tadi saya masukkan warna gray seperti ini. Nice. Nah,
Ini bisa diganti warnanya, teman-teman bisa ganti tambah di sini titik koma dulu, color one, color one. Oh, di luar ini dia tulisannya. Color one. Misalnya saya mau kasih salah satunya colornya itu misalnya ungu. Seperti ini. Hasilnya ini teman-teman. Kalau tambahkan yang kedua gimana? Yang kedua, ketiga, dan selanjutnya, teman-teman bisa ganti saja parameternya color one, color two, dan lain sebagainya. Saya kopas saja, masukkan sini, ganti warna kedua, itu misalnya gray. Oh, oh. Mana sih? Oh, 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 oh. Color one, color two. Wait, formula parse error. Ini error kenapa? Oh, karena masih ada ini titik koma di belakang, teman-teman. Hati-hati. Oke, seperti ini. Sebenarnya bisa diganti, teman-teman bisa cari referensi warna seperti yang saya bilang di color hunt ini atau di tempat lain. Nah, ini saya biarkan seperti sebelumnya, semula teman-teman. Seperti ini, jadinya lebih keren. Oke, teman-teman semuanya, sebenarnya ini sudah cukup untuk buat KPI card. Nah, sekarang yang saya lupa di sini adalah bagaimana caranya supaya bisa add MOM-nya, percentage change-nya. Jadi saya mau kasih seperti ini. Si kita mau bandingkan penjualan bulan seperti ini ya, bulan Desember dengan bulan November. Jadi ini saya kasih percentage di sini, hasilnya seperti ini. Misalnya 105%. Nah, saya mau mengambil semua data berapapun apapun bulan terakhir, kita akan ambil sales dari bulan terakhir di tahun tersebut. Gimana caranya? Ini sebenarnya saya sudah sediakan rumusnya. Rumusnya agak complicated bagi pemula. Jadi teman-teman tinggal copy saja. Teman-teman langsung download link di deskripsi video, ada rumusnya di situ. Ini saya tinggal copy saja teman-teman. Copy rumusnya. Ini untuk ambil bulan Desember. Saya masukkan di sini. Yes, ini salah tentunya. Saya masukkan di sini, ini saya ambil D7, oke, ya. Saya masuk, klik di sini, karena tadi percentage kita formattingnya, klik di sini, ganti jadi number. Jadinya teman-teman bisa lihat, kita akan ambil bulan Desember. Desember itu penjualannya itu 6.310, ya. Seperti ini. Ya, kalau diubah akan berubah juga di atasnya, di sininya. Kita akan ambil ini, dan sekarang, ini rumusnya adalah, intinya kita mengambil bulan terakhir dengan ini, kita akan mengambil tot penjualan dengan rumus indeks ini, di mana bulannya adalah bulan terakhir atau max month dari data yang kita punya. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya mau masukkan rumus yang mau ambil bulan yang ke sebelumnya. Bulan sebelumnya berarti bulan apa? Ya, bulan November tentunya. Oke, jadinya seperti ini. Bulan November itu 6.000. Dan ini saya formatting juga dalam seperti ini. Oke, 5.000, 5.000 seperti ini. Nah, ini bedanya dikit aja teman-teman. Ini tadi kita ambil total salesnya di kolom D ini. Kemudian match-nya kita mau cari bulan November. Mau cari bulan November, kalau ditemukan bulan November, ini saya kasih keluar dulu supaya teman-teman agak lebih paham di sini. Keumatnya, oke, copy. Saya masukkan di sini, hasilnya seperti ini. Kita akan dapatkan 11 bulan 1 2025. Kita akan ambil seperti ini. Nah, kalau sudah ditemukan, kita akan ambil data salesnya. Oke? Nice, segitu aja teman-teman. Saya copy aja di sini, copy Ctrl C. Setelah itu saya Ctrl V di sini. Ini otomatis berubah sesuai dengan datanya, karena saya sudah atur rumusnya seperti ini. Di sini perlu atau tidak? Ya, kita masukkan aja lah ya. Nggak usah ya. Sama aja sebenarnya, kalau teman-teman bisa buat di bagian sininya, teman-teman otomatis sudah bisa tambahkan juga di bagian sini. Oke, kita fokus saja di 3 ini. Saya masukkan di sini, teman-teman. Sederhana saja sebenarnya. Kita masukkan saja sama dengan bulan Desember dibagi dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan November, dikurang 1. Kenapa dikurang 1? Ya, supaya
supaya bisa terlihat perubahan perubahan percentage kenaikan penurunannya, karena itu memang rumusnya ya, itu ketetapannya. Teman-teman bisa cari di sini tentunya rumus apa ya? How to get MOM change. Ya, ini teman-teman bisa baca rumusnya di sini untuk MOM change ini teman-teman bisa. Ini seperti saya bilang tadi, current month kurang previous value bagi ini bisa pakai rumus seperti ini, atau kita bisa pakai rumus yang seperti yang saya punya. Hasilnya akan sama teman-teman, sama aja. Seperti ini. Nah, sekarang kita kasih geser ke atas ini vertical line-nya jadi middle, dan ini kita formattingnya jadi mana? Jadi, ya percentage. Nah, namun di sini ada rumusnya teman-teman. Rumusnya untuk mengambil itu supaya nanti kalau misalnya penjualannya minus itu ada warna merah, kemudian kalau plus itu warna hijau seperti ini. Dan juga ada yang seperti ininya, ikonnya teman-teman. Kita bisa bikin rumusnya bareng-bareng atau teman-teman bisa copy saja dari rumus sebelumnya. Sama dengan di sini saya masukkan di sini if D2 D21 bagi 22 lebih dari 0, misalnya lebih dari 0, maka kita masukkan apa? Saya masukkan di sini dalam tanda petik 2, saya masukkan icon yang ini. Teman-teman bisa ambil juga icon yang ini. Teman-teman bisa cek di deskripsi video, klik sini iconnya, icon upward seperti ini, icon naik di sini. Saya masukkan ini, ya, tutup dulu. Baru setelah itu and baru saya masukkan di sini teks. Teks itu untuk apa? Teks nanti kita untuk dapatkan percentage-nya. Ini saya masukkan ini saja dari sini sampai sini. Oke, dari D tidak usah lebih besar dah seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti kita dapatkan percentage-nya. Dan koma di sini saya masukkan di sini dalam tanda petik 2. Setelah itu kita masukkan 0,00% seperti ini. Tutup kurung, koma, ya, tutup kurung dulu baru koma lagi. Setelah itu teman-teman bisa ambil saja lagi yang ini sebenarnya, copy, baru setelah itu teman-teman paste di sini ya. Jadi jika hasilnya lebih dari 0 maka kita jalankan ini, tapi jika kurang dari 0 kita jalankan ini. Nah, di sini kita ubah dulu yang ininya, downward-nya. Kita ganti jadi downward seperti ini. Cep, hasilnya seperti ini. Hasilnya teman-teman jadinya. Dan ini kita kasih middle tadi sudah, kita masukkan di sini gesernya itu di sini right seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal ini orang tidak tahu apa ini persen apa, berarti kita tambahkan MOM di sini. Saya masukkan juga N di sini, baru setelah itu saya masukkan dalam tanda petik 2 MOM, tanda spasi dulu biar ada spasinya, tutup kurung enter ya, MOM. Setelah itu saya tambahkan di sebelahnya juga, copy dari N-nya itu masukkan di sini, cep, MOM ya guys, seperti ini. Ini saya masukkan satu angka di belakang koma aja, ini satu angka di belakang koma, enter, jadinya seperti ini supaya tidak terlalu makan tempat. Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya kalau saya mau warnanya itu berubah ya. Gimana caranya? Kita masukkan di sini format, di sini teman-teman format, setelah itu conditional formatting. Nah, ini defaultnya akan dibuat seperti ini, tapi kita tidak mau seperti ini. Kita bisa masukkan di sini is not empty, kita pilih yang text start with. Kalau start with-nya up row, kita kasih warna apa? Kita kasih warna hijau. Text start with, teman-teman, text start with ini, kalau teksnya dimulai dari up arrow ini, maka kita kasih warna apa? Kita kasih warna hijau, misalnya seperti ini. Oke, tapi karena ini minus, tidak berubah, tapi kita done dulu seperti done. Setelah itu add another rule di sini, kita pilih lagi text start with, apalagi text start with yang ke bagian apa? Kita close dulu.
ke downward. Kalau downward itu kita kasih masuk di sini. Jadinya kita masukkan di sini adalah saya kasih noun di sini dan kasih warna merah. Oh, harusnya seperti ini, tapi kenapa belum berubah? Wait, text start with a row. Saya dan dulu. Oke, kayaknya salah pertama. Belum diubah. Kalau up a row itu saya hilangkan dulu yang ini. Saya noun dulu. Oke. Ya, teman-teman sudah bisa lihat seperti ini. Saya kasih bold. Nggak usah bold. Seperti ini aja. Hasilnya sudah jadi, teman-teman. Oke. Selanjutnya ini tinggal copy paste saja. Copy, kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini. Ini kayaknya harus formatting ulang. Saya copy dulu. Harusnya sudah langsung ya. Oh, harusnya langsung. Oke, langsung seperti ini. Ya, sudah. Teman-teman bisa tambahkan di samping sini juga sebenarnya ya. Oke. Apalagi ya? Itu saja sih teman-teman. Kalau saya cek di sini referensinya, harusnya referensinya ke bawah sini. Jangan referensi ke tempat lain, nanti salah. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Kemudian ini kemarin sebenarnya ini saya bikin untuk yang short video saya di YouTube. Sebenarnya sudah mirip seperti ini. Teman-teman juga sudah bisa. Teman-teman juga langsung download saja filenya di deskripsi video biar teman-teman langsung coba. Bukan download sih, lebih kepada nanti kalau teman-teman mau copy datanya, jangan request access, tapi teman-teman klik di sini file, kemudian make a copy. Jadi teman-teman filenya akan tersimpan di drive-nya teman-teman. Make a copy, jadi itu sudah jadi punyanya teman-teman. Nah, oke teman-teman, saya numpang lewat promo dulu. Di sini ada course saya tentang Google Sheet dan ini dashboard Google Sheet ini sudah sangat keren sekali teman-teman. Ini sudah sangat cakep. Ini teman-teman sudah bisa pilih dari sini berdasarkan kategori penjualan dan lain sebagainya. Itu akan otomatis langsung berubah. Ini karena datanya akan cukup berat. Ini langsung berubah di sini. Kemudian teman-teman juga bisa pergi ke page lain. Ya ini karena tadi saya pilih kategorinya cuma satu. Bisa dikembalikan di sini all. Itu akan langsung berubah juga. Saya pilih all ini. Ya sudah berubah. Kemudian ketika saya pilih di sini more detail, saya klik di sini akan masuk ke page lain seperti ini. Kemudian saya bisa back to home. Cep. Ini juga saya masukkan di sini si customer details seperti ini. Dan di sini juga bisa teman-teman kasih masuk nama misalnya Adams. Adam. Adam. Ya, otomatis yang muncul di sini adalah nama-nama yang Adam saja dan misalnya kita pilih Adam yang member karena nama Adam itu banyak. Oh ternyata nama Adam yang member itu cuma satu. Ya, bisa kita pilih kembalikan ke all, hasilnya seperti ini. Atau kita hilangkan nama, hasilnya sudah berubah lagi ke nama-nama sebelumnya. Nah di sini sebenarnya teman-teman saya full pakai query Google Sheet. Ini panjang-panjang query-nya seperti ini. Teman-teman bisa cek course-nya di deskripsi video dan ini juga tersedia grup diskusi bersama saya. Teman-teman bisa bertanya langsung di sana. Dan ini datanya sangat banyak sekali. Jadi ini seperti course apa ya? Real world data. Jadi data real di dunia perusahaan ya mirip-mirip seperti inilah ya. Oke teman-teman, kalau teman-teman mau tahu saya lebih lanjut, teman-teman langsung klik saja di LinkedIn saya di sini. Oke, dan bisa kita connect di sini. Saya sering juga share tentang dashboard dan materi-materi saya di LinkedIn. Nice teman-teman, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga ke depan saya bisa menyajikan materi dengan lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.